Well, today we will have discussion about psycholinguistic. Jadi hari ini kita melanjutkan topik kita untuk pengantar ilmu linguistik. Kita akan membahas tentang psycholinguistik atau psycholinguistik. Jadi definisi psycholinguistik terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan linguistik. Psikologi mengacu pada ilmu tentang perilaku dan fungsi mental manusia, sedangkan linguistik mengacu pada ilmu bahasa. Sehingga psikolinguistik adalah penggabungan dari dua bidang ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan fungsi mental manusia untuk mendapatkan, menggunakan, dan memahami bahasa. Ada beberapa aspek neurologi bahasa, yaitu yang pertama neurolinguistik, kedua, struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak manusia. Yang ketiga, fungsi kebahasaan otak. Aspek yang keempat, yaitu beberapa hipotesis pemerolehan bahasa. Dan aspek yang kelima, pemerolehan bahasa pada anak. Untuk pembelajaran bahasa dan pemerolehan bahasa kedua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa kedua, yaitu faktor motivasi, faktor penyajian formal, kemudian faktor usia, dan faktor bahasa pertama. Adapun urutan dalam pembelajaran bahasa kedua yaitu yang pertama pengulangan, yang kedua memorisasi, yang ketiga menggunakan ekspresi bahasa, yang keempat menjawab pertanyaan, yang kelima memulai percakapan, yang keenam berbicara pada diri sendiri, yang ketujuh menjelaskan informasi tambahan, yang kedelapan melengkapi kalimat orang lain, yang kesembilan monitoring, kesepuluh mencari bantuan untuk perbaikan, 11 meminta orang lain untuk menjelaskan lagi jika tidak jelas, dan yang ke-12 dapat bercakap-cakap dengan lancar. Kemudian kita juga mempelajari tentang kerusakan otak kiri atau apasia. Jadi apasia merupakan penurunan kemampuan berbahasa karena kerusakan otak kiri. Bisa terjadi karena luka tembak, atau kena stroke, atau mungkin ada infeksi. Jadi ada dua macam apasia. Yang pertama apasia Broca, gejalanya yaitu susah mengucapkan artikulasi bunyi bahasa, kemudian tidak memahami penggunaan infleksi, morfem, atau frasa. Dan yang kedua yaitu apasia Wernicke. Ya, gejalanya mungkin nanti bisa dijelaskan lagi. Untuk latihan soal, silakan setiap grup memberi perwakilan ya, memberi jawaban berdasarkan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang psikolinguistik? Kemudian yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang neurolinguistik? Kemudian yang ketiga, bagaimana perbedaan otak manusia dan hewan? Yang keempat, bagaimana karakteristik bahasa pada manusia? Yang kelima, sebutkan bagian-bagian otak manusia. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan kendali kontralateral? Dan sebutkan tugas otak kiri serta otak kanan manusia. Kemudian apa yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa, serta sebutkan teori-teori pemerolehan bahasa dan tahap-tahap pemerolehan bahasa. Kemudian yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan pembelajaran bahasa. Yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa kedua. Kemudian yang ke-10, sebutkan ciri-ciri penguasaan bahasa kedua dan faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa kedua dan bagaimana urutan pembelajaran bahasa kedua. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan apasia, serta jelaskan jenis-jenis apasia. Baik, kita mulai dari grup 7. Ada yang perwakilan dari grup 7 menjawab pertanyaan pertama? Yes, ma'am. Ya, silakan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang psikolinguistik? Secara etimologis, istilah psikolinguistik berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan linguistik. Psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh manusia.
Pertanyaan kedua, apa yang Anda ketahui tentang neurolinguistik? Neurolinguistik merupakan gabungan dari dua bidang keilmuan, yaitu neurologi dan linguistik. Neurologi merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang menangani eh, yang mena- yang menangani kelainan pada sistem saraf yang berpusat di otak. Sedangkan linguistik merupakan ilmu yang mengkaji tentang kebahasaan, membantu individu yang lambat bicara maupun penderita stroke maupun penderita stroke dengan merangsang menggunakan bunyi dan bahasa. Ilmu ini membahas struktur otak yang dimiliki seseorang untuk memperoleh bahasa, termasuk di dalamnya gangguan yang terjadi dalam memproduksi bahasa. Ya, baik. Itu tadi jawaban dari grup 7 ya. Kemudian untuk selanjutnya pertanyaan ketiga dan keempat akan dijawab oleh grup 10. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah perbedaan otak manusia dan hewan dan bagaimana karakteristik bahasa pada manusia? Mungkin perwakilannya? Ya, ada mem. Ya, Nomor 3, bagaimana perbedaan otak manusia dan hewan? Otak manusia dan hewan berbeda tidak hanya terletak pada beratnya, tapi juga struktur dan fungsinya. Dalam struktur otak manusia terdapat bagian yang bersifat manusiawi, seperti bagian otak yang berkaitan dengan ujaran, pendengaran, dan sebagainya. Sedangkan otak hewan tidak terdapat bagian-bagian tersebut. Sebagian besar otak hewan berupa insting, di mana insting hanya ada sebagian kecil dalam otak manusia. Dengan kata lain, perilaku manusia hanya dikendalikan oleh bagian otak yang bersifat manusiawi, sedangkan perilaku hewan banyak didominasi oleh insting. Nomor 4, bagaimana karakteristik bahasa pada manusia? Karakteristik bahasa pada manusia, yang pertama ada bahasa pada manusia mempunyai struktur kalimat, yaitu berupa subjek, predikat, dan pelengkap. Yang kedua, bahasa pada manusia mempunyai sifat kreatif. Yang ketiga, bahasa manusia dapat menyatakan pengalaman penutur di masa lampau walaupun bersifat abstrak. Yang keempat, bahasa manusia memiliki sistem tertentu yang membuat sebuah kalimat atau kata berterima atau tidak berterima. Yang kelima, bahasa bersifat oke. Ya, baik. Itu dari grup 10 ya. Kemudian ini dari grup berikutnya ya. Ya, tolong di-mute dulu. Untuk grup ini saya kurang tahu grup dari Safa, Septina, Alia Nabila, dan Maharani. Saya minta tolong perwakilan. Ya, tolong di-mute dulu untuk grup 10 tadi ya. Oke, sekarang berikutnya sebutkan bagian-bagian otak manusia. Di sini ada gambar ya. Saya tidak tahu ini apakah ada yang mewakili menjawab. Ada gambar otak manusia. Oke, ya silakan. Nomor 5, sebutkan bagian-bagian otak manusia. Di gambar terdapat yang utama ada Broca area dan Wernicke area. Jadi otak manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Untuk fungsi bahasa itu sendiri berpusat pada otak bagian kiri bagi yang tidak kidal. Dan pada korteks bahasa bagian untuk merasakan dan berbahasa atau berbicara. Wernicke area memiliki fungsi utama menangkap dan memahami bahasa. Untuk nomor 6, Ya, nomor 6, kendali kontralateral pada manusia ya. Kendali kontralateral mengacu pada fenomena ya, di mana setiap sisi otak manusia mengendalikan ya gerakan dan persepsi pada sisi tubuh yang berlawanan. Jadi artinya otak kanan mengendalikan gerakan pada sisi tubuh kiri, sebaliknya otak kiri mengendalikan gerakan pada sisi tubuh kanan ya. Kemudian ini saya tolong dibacakan ya tugas-tugas otak kiri dan tugas-tugas otak kanan manusia. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? saya mem. Ya, silakan. Tugas-tugas Tugas-tugas otak kiri manusia meliputi
dan berbicara. Iya, Lalu logika dan pemikiran analitis seperti critical thinking, lalu informasi detail rincian, serta kontrol motor pada sisi tubuh kanan. Untuk tugas kanan manusia meliputi pemahaman visual spasial seperti memahami dan mengenali wajah, bentuk, dan pola. Lalu yang kedua, kreativitas dan pemikiran intuitif. Yang ketiga, pengenalan emosi dan ekspresi wajah. Lalu yang terakhir, kontrol motorik pada sisi tubuh kiri. ya oke. Jadi ada beberapa tugas ya untuk otak kiri ya. Mungkin bisa saya ulang sedikit ya, bahwa yang pertama untuk tugas otak kiri pemrosesan bahasa ya, seperti membaca, menulis dan berbicara. Kemudian ya selanjutnya dari grup berikutnya ya setelah ini. Jadi tadi tugas otak kiri tadi pemrosesan bahasa seperti membaca, menulis dan berbicara, logika dan pemikiran analitis, pengolahan informasi detail dan rincian, kemudian manajemen atau kontrol motorik ya pada sisi tubuh kanan. Sedangkan tugas otak kanan terdiri dari pemahaman visual spasial, seperti memahami dan mengenali wajah, bentuk, dan pola, kemudian kreativitas dan pemikiran intuitif, pengenalan emosi dan ekspresi wajah, kemudian kontrol motorik pada sisi tubuh kiri. Baik, untuk grup berikutnya, grup 4, bisa minta tolong dibacakan. Iya, Mem. Iya, Mem. Maaf, Mem, kenapa? Ya, silakan dari grup 4 menjawab. Atau kalau sedang rame mungkin saya bantu menjawab ya. Di mute Iya, Mem. dulu. Ya. Oke, di mute dulu. Oke, dari grup 4 ini jawaban untuk nomor 7 ya. Urusan bahasa terjadi di beberapa bagian otak, yaitu di hemisfer kiri, dan berikut bagian dari otak bagian kiri atau hemisfer kiri, yaitu area Broca, kemudian area Wernicke, gyrus angularis, kemudian korteks auditori, dan koneksi corpus callosum yang diperlihatkan di gambar tadi ya. Kemudian untuk yang nomor 8, pemerolehan bahasa merujuk pada proses ya, di mana individu secara alami dan bertahap mengembangkan kemampuan untuk memahami, menggunakan dan mempelajari bahasa. Adapun tahap pemerolehan bahasa terdiri dari periode kritis, paparan dan interaksi, proses alami, kemudian fase-fase perkembangan dan kemampuan universal. Sedangkan teori-teori pemenuhan bahasa terdiri dari teori imitasi, teori pembentukan kondisi, teori interaksionis, kemudian ada teori universal grammar, dan teori konstruktivis atau constructivism ya kalau dalam bahasa Inggris. Baik, selanjutnya dari grup berikutnya ya, grup berapa ini? Ya, mungkin dari grup ini ada perwakilan. Apa yang dimaksud ya dengan pemerolehan bahasa kedua? Ya, silakan. Ya. Untuk nomor 9, apa yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa kedua? Pemerolehan bahasa kedua adalah sebuah proses saat anak-anak mempelajari bahasa kedua mereka setelah bahasa pertama atau bahasa dari negara asal mereka. Namun, dalam beberapa kasus, bahasa pertama tidak selalu berkaitan dengan negara asal. Contohnya, seorang anak bisa saja lahir dan tinggal di Indonesia, namun dalam kesehariannya dan di lingkungan sekolah menggunakan bahasa Inggris. Maka bahasa pertama anak itu adalah bahasa Inggris. Sebutkan ciri-ciri penguasaan bahasa kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi penguasaan bahasa kedua, dan bagaimana urutan pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama, berikut ciri-ciri penguasaan bahasa kedua.
Yang pertama, ciri pemerolehan bahasa kedua melalui pendidikan, yaitu materi penguasaan bahasa mengikuti dari materi pengajar, dan strategi pembelajaran, serta pemerolehan bahasa kedua juga mengikuti strategi dari pengajar atau guru. Untuk yang kedua, ciri pemerolehan bahasa kedua secara natural atau alamiah, yaitu pemerolehan bahasa terjadi dalam komunikasi sehari-hari. Dan yang kedua, tata bahasa yang diperoleh tidak terlalu terikat kepada aturan gramatikal. Terdapat beberapa faktor dalam mempelajari bahasa kedua, yaitu faktor motivasi. Kecepatan pembelajaran bahasa kedua akan dipengaruhi oleh seberapa besar keinginan atau kebutuhan untuk berbicara bahasa asing, yaitu faktor usia. Pada anak, di usia anak, fungsi otak masih berkembang. Karena itu, pembelajaran bahasa biasanya terjadi lebih cepat. Lalu, pada orang dewasa, di usia dewasa, otak sudah tidak lagi berkembang dan pembelajaran bahasa kedua melewati intervensi formal atau pendidikan. Misalnya, di usia ini, individu lebih menguasai dari segi grammar dan struktur kata atau kalimat. Yang selanjutnya adalah faktor penyajian formal, yaitu penyajian bahasa di sekolah atau pendidikan bahasa lainnya, dan penyajian bahasa secara naturalis atau pembiasaan sejak kecil. Dan faktor terakhir, faktor bahasa pertama. Pembelajaran bahasa kedua akan lebih mudah apabila terdapat kemiripan atau kaitan dengan bahasa pertamanya. Urutan pembelajaran bahasa terdapat 11 urutan, yaitu pengulangan, memorisasi kata-kata, ekspresi dengan bahasa, menjawab pertanyaan, memulai percakapan, berbicara pada diri sendiri, menjelaskan informasi tambahan, melengkapi kalimat orang lain, koreksi kesalahan, mencari bantuan untuk perbaikan, dan yang terakhir percakapan dengan lancar. Terima kasih, Mem. Oh ya, jadi itu tadi yang sudah saya sebutkan di awal ini ya, tentang tahap-tahap ini ya. Urutan pembelajaran bahasa kedua tadi ya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita